Namaku Alisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue dan hari ini kita akan kembali melihat sebuah film Susana yang mana dia adalah merupakan ratu horor Indonesia. Cuma sekarang dia sudah meninggal dunia. Tentunya film-film dihasilkan cukup membuat bulu hitam dinding teman-teman. Nah, ini dia nih sosok Susana yang sudah muncul di awal film ini. Gue ikutin terus reaksi ini dari awal hingga akhir film. Film ini berjudul Sundel Bolong. Kisah ini diangkat dari legenda rakyat seperti itu teman-teman. Oke, kita akan tonton. Semoga bisa selesai dari awal hingga akhir. Oke, kalau nanti kelamaan gue akan buat part 2. Oke. Jadi film ini sebenarnya berlatar dari sosok Susana yang ini nggak ngerti kenapa bisa sampai dia jadi film bolong gitu. Dan memang film ini cocok banget buat ditonton di malam Jumat teman-teman supaya lebih merinding lagi kita nontonnya. Oke, sambil menunggu menunggu ini teks berjalan. Jadi buat kalian yang baru join dan baru bergabung di sini, bantu support dan subscribe, di like dan di komen supaya bisa berkembang. Kalau memang ini nanti bagus terusnya, gue akan tampilin lagi film-film yang lain yang lebih epic tentunya buat kalian semua. Oke, makasih banyak buat kalian yang udah join dan udah bergabung. Mohon maaf kalau beberapa saat memang kemarin gue belum sempet upload karena cukup banyak kesibukan yang harus dilakukan. Jadi alhamdulillah pada saat ini sudah bisa kembali menemani kalian. Oke. Ya kalau kita dengar sih dari suaranya itu udah cukup serem banget ya. Film ini sutradara Sisworo Gautama Putra. Ya, dia adalah sutradara dari film Sundel Bolong ini. Oke. Nah, ini adalah sosok Susana ya, yang nantinya dia bakal menjadi sosok hantu Sundel Bolong. Ini adalah gambaran di mana dia sedang melaksanakan pernikahan dan tiba-tiba dia terjatuh. Lelaki ini aktor Barry Prima yang cukup legend di Indonesia dan cukup terkenal. Tentunya Barry Prima ini cukup banyak mengisi film-film aksi yang ada di Indonesia, khususnya film yang berbau tentang ilmu bela diri dan pencaksilat. Dengan keahlian dan skill yang dimiliki cukup mumpuni sehingga beliau dinobatkan menjadi artis aktor yang cukup bagus dalam dunia laga ada di perfilman di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Semoga kau berbahagia. Renato, kau ada surat tugas di kantor. Ini adalah suasana di pesta ya, pesta pernikahan antara si tadi siapa Marni ya, dan lelaki yang menjadi suaminya yaitu seorang aktor berikut. Maafkan aku, Nisa. Tugas yang mendadak ini telah merusak kebahagiaan kita. 9 bulan bukan waktu yang singkat. Sudah, Mas. Bisa mengerti. Itu sudah menjadi kewajibanmu. Pergilah. Terima kasih, Nisa. Aku sangat bangga akan ketabahanmu.
Dalam hidupku selama ini, ada 3 hal yang menyedihkan hatiku. Yang pertama-tama, kematian kedua orang tuaku. Kedua, kematian Sinta, saudara kembarku. Ketiga, perpisahan kita. Tenangkan hatimu. Kau sekarang istriku. Lupakanlah kehitaman hidupmu yang telah berlalu. Percayalah, Mas. Aku bersumpah akan setia menantimu dan tidak akan menodai cinta kita. Kau adalah dewa Di penuh. awal film ini memang diceritakan Kau sepertinya adalah hidupku, tentang Mas. kisah romantis ataupun janji suci istilahnya antara Susana dan aktor Billy Untuk Kudus. kebahagiaan kita. Oke, Semoga Tuhan mereka sedang bersulang. Nah, ini merupakan pelabuhan laut. Oh, ternyata dia adalah seorang pelaut yang bertugas berlayar dari satu pulau ataupun ke pulau lainnya gitu. Dan akhirnya istrinya ditinggal bertugas. Kapal pun sudah berlayar cukup jauh meninggalkan dermaga menuju ke tempat di mana dia harus bertugas. Nah, ini dia sedang menganyam apa sih, kain ya, menganyam kain ya. Emangnya kan sebenarnya film-film zaman dulu ya, jadi dia membuat anyaman kain ini kayak apa sih, kayak ini cendera mata gitu. Tiba-tiba teleponnya berdering dan berbunyi. Halo? Ini Nyonya Hendarto. Iya. Saya Rudi Butik. Oh, Contoh-contoh sulaman Anda sangat menarik. Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami untuk membicarakan pekerjaan ini? iya. Baik, segera saya datang. Terima kasih. Kembali. Oke, dia diundang untuk datang ke sebuah butik oleh seorang laki-laki di mana dianggap dia cukup bagus ya teman-teman. Mana sih? Halo, Kita Nyonya lanjut Hendarto. lagi nontonnya. Hei, Alisa. Apa kabar? Hah? Lisa. Aduh. Kau tambah cantik saja. Mentang-mentang sudah jadi nyonya. Lupa deh sama mami. Kau sudah lama kenal dia? Oh, tentu, Mam, tentu. Kami bakal punya bisnis. Oh ya, Mon, tolong antarkan Nyonya Hendarto ke kamarku. Oke? Baik. Nonton di sini. Kau tahu siapa dia? Tidak. Dia bekas anak buah mami yang paling top. Hah? Benar, Mi? Ya. Aku punya ide buat kau. Mari. Sepertinya pembicaraan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan sepertinya sih ya, ada niatan kurang bagus. Nyonya agak lama menunggu. Silakan duduk. Wow. Luar biasa. Contoh sulaman ini tidak perlu Nyonya tunjukkan. Saya punya rencana lain.
Maksudmu? Begini, terus terang butik ini memerlukan bantuan Nyonya. Keuntungannya, kita bagi hasil. Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan Nyonya. Bagaimana kalau Nyonya saya orbitkan jadi Pragawati yang terkenal? Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu. Bakat tidak perlu. Yang penting kemauan. Dan dia ditawari untuk menjadi seorang Nyonya akan banyak model kesibukan dan tidak di setia. butik tersebut, teman-teman. Maksudmu, diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Ya, promosi istilahnya. Dengan begitu, akan banyak orang-orang berduit datang kemari. Bukankah itu kesempatan yang baik? Terima kasih. Kedatangan saya kemari bukan untuk itu. Saya sudah mengerti apa yang bermaksud. Nyonya Hendarto, Nyonya jangan salah mengerti. Nyonya akan jadi orang penting dalam dunia mode. Penting buatmu, bukan buat saya. Nyonya, tunggu dulu. Tunggu. Dengan begitu, Nyonya bisa lebih kaya daripada jadi istri nahoda. Hah, izinkanlah saya keluar dari sini. Alisa, apa artinya status Nonyamu itu? Kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah. Dan apa untungnya kau jadi Nyonya kalau di setiap pelabuhan suamimu punya biaraan? Diam! Watakmu memang keras. Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur. Terjadi perdebatan, perselisihan antara dia dan pria ini, di mana pria ini ternyata tahu tentang riwayat dan sejarah hidup dari sosok perempuan Susana ini dahulunya. Malam pun tiba. Ini adalah sebuah gambaran mobil yang sedang melintas. Nah, ini adalah sosok Marni, sosok Marni yang mengendarai mobil sendirian setelah dia pulang tadi dari toko butik. Dan ternyata ada mobil yang sedang malang di tengah jalan saat dia melintas. Nggak tahu kenapa maksud dan tujuannya mobil ini bisa menghalangi dia di tengah perjalanan. Angkat tangan. Ternyata mereka ada sekelompok hantu jahat yang niat jahat untuk menculik sosok Marni. Karena sosok Marni dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa pergi. Entah kemana mobil ini akan berjalan, sosok mal itu sudah dikeluarkan dari dalam mobil. Dan dia melakukan perlawanan untuk bisa melarikan diri. Dan akhirnya dia pun dikejar oleh para kawanan penjahat tersebut. Cari dia, jangan lolos. Dan dia pun menaiki tangga yang cukup tinggi untuk menghindar agar tidak bisa ditangkap oleh komplotan para penjahat. Ternyata ketika dia berlari, ada sosok penjahat yang sudah menunggu di bagian atas. Ada 2 orang.
mana lagi? Hah? Posisi ini sangat membahayakan bagi Marni. Khawatir dia terjatuh dan akhirnya hal pengganti terjatuh dan Marni pun melemparkan ke bawah dan ditanggapi oleh tiga orang yang merupakan komplotan dari penjatuh. Datanglah dua orang ini. Oh, ini ternyata adalah orang yang memiliki butik pakaian dan ini ibunya kan ya, siapa nih ya? Lepaskan dia. Baju merah. Ya. Dan ternyata mereka disuruh oleh Tolong saya, Mami. Lepaskan saya dari mereka, Mami. sepertinya dia disuruh oleh ini, Sayang Alisa, kau bukan laki-laki anak buahku yang lagi. Mami, pemilik butik. tolonglah saya, Mami. Kasihanilah saya ini, Mami. Aku bisa menolongmu. Asal kau mau kembali seperti dulu lagi. Hah?